Ringkasan pelajaran hayat, Kisah Para Rasul, berita ke-27, pertobatan Saulus, bagian ketiga. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kata ketika itu juga sangatlah bermakna. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang sangat singkat ia berpaling kepada Tuhan dengan sempurna. Saulus adalah seorang penganiaya, tetapi ia berpaling kepada Tuhan dan menjadi satu bejana untuk menampung Kristus dan menyuplaikan dia kepada orang lain. Saya percaya bahwa Lukas memasukkan kata ketika itu juga dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa berpalingnya Saulus itu terjadi dengan sangat cepat. Mengenai Kristus yang al-muhid ada dua aspek utama, aspek personanya dan aspek pekerjaannya. Kita melihat dua aspek ini dalam pasal 9 ayat 20-22, di mana Saulus membicarakan tentang anak Allah dan Kristus. Anak Allah menunjukkan persona Tuhan dan Kristus menunjukkan pekerjaannya. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus adalah Dia yang ilahi, bahkan Allah itu sendiri. Ungkapan anak Allah mengacu kepada persona Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus itu ilahi, tetapi semua penentang menganggap Dia hanya sebagai seorang manusia saja. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus ini juga ilahi, bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah Dia dengan sumber ilahi yang unik. Menurut pasal 9 ayat 22, Saulus membuktikan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias di sini dalam bahasa aslinya adalah Kristus, menunjukkan amanat Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan. Kristus berarti yang diurapi. Tuhan Yesus adalah yang diurapi Allah. Sebagai Dia yang diurapi Allah, Kristus, Dia adalah yang unik. Hanya Dia yang telah diurapi Allah dan yang ditunjuk Allah untuk melaksanakan amanatnya, untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepadanya. Tuhan Yesus adalah insani dan ilahi. Sebagai persona yang ilahi dan insani, Dia adalah manusia Allah. Tuhan adalah Dia yang memiliki status ganda, ilahi dan insani. Sebagai Kristus, Tuhan telah diurapi dan ditunjuk untuk merampungkan tujuan Allah, menggenapkan rencana Allah. Hanya Dia yang layak untuk melaksanakan penebusan kekal. Ditinjau dari personanya, Dia itu ilahi. Ditinjau dari pekerjaannya, Dia adalah yang diurapi Allah dan ditunjuk Allah untuk merampungkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Paulus mendirikan suatu teladan yang sangat baik untuk pemberitaan Injil kita pada hari ini. Tidak peduli bagian Alkitab mana yang kita pakai dalam memberitakan Injil dan tidak peduli apa judul pemberitaan Injil kita. Kita harus menekankan dua aspek dari Kristus ini. Kita perlu memberitakan persona Kristus dan pekerjaan Kristus. Dia adalah putra Allah untuk menjadi Kristus Allah. Dia bekerja bagi Allah oleh hayat Allah supaya manusia juga dengan percaya kepadanya sebagai Kristus dan anak Allah dapat memiliki hayat Allah dan kemudian menjadi anak Allah. Yohanes pasal 20 ayat 31 memaparkan dengan jelas bahwa percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya kepada persona ilahinya dan kepada pekerjaan ilahinya. Sebagian orang Kristen hari ini tidak percaya kepada keinsanian Tuhan Yesus dengan tepat. Pengalaman Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 membuktikan bahwa dalam kenaikannya Tuhan Yesus masih tetap seorang manusia. Stefanus berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ketika Stefanus melihat Tuhan yang naik ke surga itu, ia melihat Dia sebagai seorang manusia. Pada zaman Rasul Yohanes, ada beberapa orang yang menyangkal bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging. Mengenai hal ini, Yohanes berkata, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Juga adalah bidah bila menyangkal bahwa Kristus adalah ciptaan ditinjau dari keinsaniannya. Jika kita mempelajari firman Allah secara tuntas, kita akan melihat bahwa di satu pihak Tuhan kita adalah pencipta
Dan di pihak lain dia juga adalah ciptaan. Sebagai Allah dia adalah pencipta, sebagai manusia dia adalah ciptaan. Dalam pasal 9 ayat 25 kita melihat sesuatu yang sangat mengejutkan mengenai Saulus. Ia memiliki murid. Ayat ini dengan tegas dan jelas mengatakan tentang murid-muridnya. Saulus yang dulu adalah seorang pemimpin penganiaya Yesus, sekarang memiliki murid-murid yang mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa pemberitaannya penuh kuasa dan menang. Melalui pemberitaannya orang-orang didapatkan bagi Tuhan. Meskipun banyak hal telah terjadi di Damsyik, Yerusalem belum mendengar berita mengenai hal itu. Karena alasan ini ketika Saulus berusaha untuk bergabung dengan murid-murid, mereka semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi dalam kedaulatannya Tuhan menyediakan Barnabas, anak penghiburan. Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kemudian Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan.